Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Priyati Swandini, NPM 072. Perkenalkan, nama saya Ninyuman Truningsih, NPM 081. Perkenalkan, nama saya Nikada Indra Mianjani, NPM 060. Perkenalkan, nama saya Nikada Ayu Kusnayani, NPM 454. Perkenalkan, nama saya Imadi Yudi Praditya, NPM 481. Makalah kami berjudul Pengaruh Iklan dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Online pada Situs Shopee. Latar belakang, toko online Shopee menjadi tempat yang terpercaya dan menyenangkan untuk berbelanja. Namun, keputusan pembelian produk pada toko online menjadi suatu fenomena yang kompleks yang tidak mudah dikenali inti kebutuhannya. Kadang-kadang, para konsumen memutuskan untuk membeli produk secara cepat tanpa harus melakukan evaluasi kualitas dan harga. Namun, terkadang mencari informasi yang lebih lengkap dari beberapa toko lainnya dan bahkan kadang-kala mereka menunda pembeliannya. Keputusan berbelanja pada toko online Shopee dapat dilihat pada konsumen yang membeli sudah merasa percaya dengan produk yang dijual di Shopee. Konsumen sering membeli produk baru dan banyaknya konsumen yang melihat testimoni produk terlebih dahulu sebelum membeli produk yang diinginkan di Shopee. Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pada toko online Shopee, termasuk diantaranya adalah iklan dan citra merek. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah iklan berpengaruh terhadap keputusan pembelian online pada situs Shopee di Bali? Yang kedua, apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian online pada situs Shopee di Bali? Yang ketiga, apakah iklan dan citra merek secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian online pada situs Shopee di Bali? Tujuan penelitian. Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian online pada situs Shopee di Bali. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian online pada situs Shopee di Bali. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh iklan dan citra merek secara simultan terhadap keputusan pembelian online pada situs Shopee di Bali. Landasan teori. Belanja online, buying online, atau pembelian online mengacu pada perilaku belanja konsumen di toko online atau situs web yang bertujuan untuk pembelian secara online. Pelanggan memasuki dunia internet untuk mencari dan membeli produk. Produk dibagi menjadi produk virtual yang didistribusikan melalui internet dan produk fisik dengan distribusi fisik. Menurut Liang dan Lai, dalam Trianti 2012, perilaku belanja online adalah proses pembelian produk atau jasa melalui internet dan proses tersebut berhubungan dengan langkah-langkah yang berhubungan dengan perilaku belanja. Belanja online adalah kegiatan pembelian produk baik barang ataupun jasa melalui media internet. Keputusan pembelian. Keputusan pembelian melibatkan pilihan di antara dua atau lebih alternatif tindakan dan perilaku. Menurut Schiffman dan Kanu, dalam Sangarji dan Sophia, keputusan pembelian konsumen atau consumer decision adalah keputusan yang dilakukan dari dua alternatif atau lebih. Suatu keputusan melibatkan pilihan di antara dua atau lebih alternatif tindakan atau perilaku. Menurut Setiadi, pengambilan keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Hasil dari pengintegrasian ini adalah pilihan yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan perilaku. Kotler dan Keller mengatakan bahwa keputusan pembelian adalah keputusan konsumen mengenai preferensi terhadap kumpulan merek-merek. Kemudian, Engel et al. Menjelaskan keputusan konsumen
adalah menggambarkan strategi yang digunakan konsumen untuk mengadakan seleksi dan alternatif-alternatif pilihan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang iklan. Pengertian iklan. Iklan adalah bagian dari bauran promosi atau promotion mix yang didefinisikan sebagai pesan untuk menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat melalui suatu media atau sarana-sarana tertentu dalam menyampaikan informasi, amanat, bujukan, dan keterangan suatu produk kepada konsumen atau masyarakat. Iklan relatif sangat dominan dalam mendukung aktivitas promosi, karena bentuk promosi ini akan membantu terlaksananya aspek lainnya, terutama distributor, pedagang, personal selling, sebagai lembaga yang secara langsung menawarkan produknya. Citra merek merupakan suatu hal yang diingat di dalam benak konsumen saat membeli suatu produk merek tertentu. Menurut Kotler dan Keller, citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen, seperti yang dicerminkan di asosiasi yang tertanam di ingatan pelanggan, yang selalu diingat pertama kali saat mendengar slogan dan selalu tertanam di benak konsumennya. Kemudian, menurut Ciptono, citra merek adalah deskripsi asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Citra merek atau brand image adalah pengamatan dan kepercayaan yang digenggam konsumen seperti yang dicerminkan di asosiasi atau di ingatan konsumen. Menurut Setiadi, yaitu citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra merek positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. Hipotesis. Berdasarkan anggapan dasar sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut. H1. Diduga iklan berpengaruh terhadap keputusan pembelian online pada situs online di Kota Bali. H2. Diduga citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian online pada situs Shopee di Kota Bali. H3. Diduga iklan dan citra merek secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian online pada situs Shopee di Kota Bali. Desain penelitian, lokasi dan objek penelitian. Penelitian dilaksanakan di Bali. Objek penelitian adalah data mengenai iklan, citra merek, dan keputusan pembelian online pada situs Shopee. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah yang pertama, variabel bebas berupa iklan online dan citra merek. Kedua, variabel terikat berupa keputusan pembelian online. Populasi penelitian adalah seluruh konsumen yang melakukan pembelian pada situs Shopee yang jumlahnya tidak diketahui. Sementara sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sugiono. Penetapan sampel dilakukan secara non-probabilitas dengan menggunakan formulasi Moy. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik convenience, di mana sampel diambil dari siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan memenuhi karakteristik populasi di atas, sehingga bisa dipandang cocok dengan sumber data. Sumber dan teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil pembagian kuesioner. Menurut Indriantoro dan Supomo, data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama, tidak melalui media perantara. Pengumpulan data kuesioner secara personal menurut Indriantoro dan Supomo yaitu menggunakan teknik pengisian jawaban yang disampaikan dan dikumpulkan kepada responden dapat memberikan jawaban sesuai dengan tema sentral penilaian ini. Selanjutnya, kuesioner diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingan model skala Likert. Operasional variabel. Penelitian ini melibatkan 3 variabel masing-masing, 2 variabel yaitu periklanan X1 dan citra merek X2 dan 1 variabel terikat yaitu keputusan pembelian online Y. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Peralatan analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.
Regresi yaitu suatu bentuk peralatan analisa yang dirumuskan dalam bentuk persamaan matematis yang berguna untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas atau independen variabel dan variabel terikat atau dependen variabel. Rancangan analisis regresi menurut Sudarmanto dapat dijelaskan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah E, di mana Y adalah keputusan pembelian online, A adalah konstanta, beta 1 dan beta 2 adalah koefisien regresi, X1 adalah perikanan, X2 adalah citra merek, dan E adalah standar error. Selanjutnya, pengujian data, pengujian validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kebenaran suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan benar apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara nyata. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji percent product moment coefficient of correlation dengan bantuan program SPSS dengan tingkat signifikansi di bawah 5%. Pengujian reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Untuk menguji keandalan alat ukur, dalam penelitian ini penulis menggunakan uji reliabilitas internal dengan cara menganalisis data dari satu kali pengetesan saja. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Metode reliabilitas yang digunakan adalah Kreutzbach-Alpha dengan bantuan program SPSS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengujian asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians atau residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan secara simultan dengan menggunakan uji F atau F-test dan secara parsial dengan menggunakan uji T atau T-test. Masing-masing pada tingkat keyakinan atau confidence interval 95%. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah Shopee. Shopee di Indonesia pertama kali dimulai pada bulan Desember tahun 2015. Kehadiran Shopee tidak lepas dari perkembangan toko online di Indonesia yang sangat besar. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura sebagai pengikut pasar mobile sentris sosial. Setelah itu, Shopee yang berpusat di Singapura melakukan ekspansi ke negara ASEAN lain dan membuka Shopee Indonesia, Shopee Malaysia, Shopee Thailand, Shopee Taiwan, Shopee Vietnam, dan Shopee Filipina. Di Indonesia, Shopee dikelola oleh Garena Group yang sekarang berubah nama menjadi C Group. Jika dibandingkan dengan situs marketplace lainnya seperti Bukalapak, Tokopedia, OLX, dan lain-lain, namun dengan promosi yang gencar, e-commerce ini mampu berdiri sejajar dengan pesaing-pesaing terdahulunya tersebut. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa iklan dan citra merek menjadi sejumlah faktor yang ikut mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada toko online situs Shopee. Sehingga kedua faktor tersebut perlu diperhatikan dan dikembangkan oleh toko online situs Shopee karena perkembangan pemasaran yang terjadi pada pasar virtual tersebut cenderung membuat konsumen sangat cepat beralih pada toko online lainnya. Namun dibanding iklan, peran citra merek dalam mempengaruhi keputusan pembelian online pada toko online situs Shopee. Walaupun diskon harga tidak sering dilakukan, namun dengan suatu kepercayaan yang diperoleh konsumen selama ini membuat citra merek lebih signifikan pengaruhnya.
Walaupun demikian, iklan juga menjadi suatu strategi yang tidak bisa ditinggalkan. Iklan juga menjadi strategi yang perlu dikembangkan oleh toko-toko online situs Shopee karena iklan ikut mempengaruhi kepuasan pembelian konsumen. Walaupun tidak sebesar Citra Merek, namun dengan berfungsinya iklan dengan baik, maka konsumen akan selalu teringat dengan toko online dan situs online Shopee. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa iklan dan citra merek menjadi sejumlah faktor yang ikut mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada toko online situs Shopee. Sehingga kedua faktor tersebut perlu diperhatikan dan dikembangkan oleh toko online situs Shopee karena perkembangan pemasaran yang terjadi pada pasar virtual tersebut cenderung membuat konsumen sangat cepat beralih pada toko online lainnya. Dilansir dari laporan iPress menyebutkan, sejak kuartal kedua atau Q2 2019, kinerja Shopee terus meningkat. Data iPress menunjukkan jumlah pengunjung bulanan Shopee telah melebihi Bukalapak pada kuartal pertama 2019. Saran, bagi toko situs Shopee perlu meningkatkan iklan yang lebih menarik dan dapat memperjelas kebutuhan konsumen karena iklan ini memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Bagi konsumen, perlu melakukan evaluasi secara lebih rasional dalam pembelian online sehingga produk yang telah dibeli dapat memuaskan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.